Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjelaskan atau mereview materi psikologi pendidikan, saya ingin memperkenalkan diri, yaitu dengan saya sendiri Ervan Sandi dengan NIM 23103100024 dari kelas B PPSI 2023. Yang pertama adalah pengertian psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar dan pengajaran dalam konteks pendidikan. Ini mencangkup studi tentang bagaimana individu belajar, mengajar, dan berinteraksi dengan lingkungannya di dalam institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas. Tujuan utamanya adalah untuk memahami faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran dan pengajaran sehingga dapat meningkatkan efektivitas pendidikan. Dan yang kedua, ruang lingkup psikologi pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan mempelajari, meneliti, dan membahas tentang tingkah laku manusia yang terdapat dalam pendidikan, di antaranya tingkah laku belajar siswa, tingkah laku mengajar dari seorang guru, dan tingkah laku mengajar belajar yang terjadi akibat adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang ketiga, tujuan psikologi pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah memahami dan meningkatkan proses belajar dan pengajaran melalui identifikasi faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, menyediakan dukungan konseling, mengembangkan strategi pengajaran yang efektif, dan melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Yang keempat, manfaat psikologi pendidikan. Berikut adalah beberapa manfaat psikologi pendidikan secara singkat. Yang pertama, memahami proses belajar. Maksudnya, psikologi pendidikan membantu dalam memahami bagaimana siswa belajar secara efektif, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar seperti motivasi, perhatian, dan memori. Dan yang kedua, merancang pengajaran yang efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang psikologi pendidikan, guru dapat merancang pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa, memanfaatkan teknik pembelajaran yang tepat, dan menyusun strategi evaluasi yang efektif. Yang ketiga, mengatasi kesulitan belajar. Psikologi pendidikan membantu dalam mengidentifikasi dalam mengatasi kesulitan belajar siswa, baik itu dalam hal akademis maupun perilaku, dengan memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat, mengoptimalkan lingkungan belajar. Dengan pemahaman tentang psikologi pendidikan, orang tua dan pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan yang kelima, pendidikan kesejahteraan emosional. Psikologi pendidikan juga membantu dalam memperhatikan kesejahteraan emosional siswa dengan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi stres, kecemasan, dan masalah emosional lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja akademis. 5. Objek dan metode psikologi pendidikan. Objek kajian psikologi pendidikan mencangkup berbagai aspek seperti pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, perbedaan antara individu, identitas dan lingkungan, pengukuran proses dan hasil pendidikan, karakteristik tingkah laku, motivasi dan minat kesehatan mental, dan disiplin lainnya yang relevan. Sedangkan metode psikologi pendidikan mencangkup berbagai teknik penelitian dan pendekatan untuk memahami dan menganalisis fenomena pendidikan. Metode yang umum digunakan meliputi observasi, studi kasus, eksperimen, survei, wawancara, dan analisis data statistik. Tujuannya adalah
untuk mengumpulkan data yang dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang berbagai aspek psikologis dari pendidikan seperti motivasi pembelajaran, memori, persepsi, dan pengembangan kognitif dan emosional. Dan yang keenam, peranan psikologi pendidikan. Peranan psikologi dalam pendidikan meliputi mengidentifikasi masalah kesehatan mental siswa yang mempengaruhi proses belajar dan perkembangan. Yang kedua, memahami aspek-aspek psikologis dalam pembelajaran seperti kepribadian, minat, bakat, sikap, nilai-nilai, sifat, personalitas, dan berbagai kemampuan. Yang ketiga, membantu guru dalam mengetahui cara mengenali tanda-tanda masalah kesehatan mental, mengatasi situasi sulit di kelas, dan memberikan dukungan kepada siswa yang membutuhkan. Yang keempat, membantu guru dalam menciptakan lingkungan yang aman, terbuka, dan peduli terhadap kesejahteraan mental siswa. Baik, saya rasa cukup untuk review materi penjelasan psikologi pendidikan. Saya Ervan Hasandi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.